Halo semua, kembali lagi di channel Sarjana Film. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Beasts of Fury, di mana film ini menceritakan tentang kasus pembunuhan beruntun di Hong Kong yang dijuluki The Smiling Murder. Dijuluki seperti itu karena korban dari beberapa pembunuhan selalu meninggal dalam keadaan tersenyum. Dan tanpa banyak spoiler di awal, kita langsung saja ke alur ceritanya. Diawali dengan memperlihatkan beberapa orang yang sedang melakukan syuting di sebuah helikopter, di mana seorang pria akan melakukan adegan ekstrim, yaitu melompat dari helikopter tersebut. Dengan tersenyum, akhirnya pria itu melompat dan betapa malangnya, ternyata parasut yang seharusnya ia bawa itu ketinggalan sehingga membuat dia tewas saat itu juga. Beralih ke sebuah pertunjukan menari yang mana terlihat seorang pria dan wanita sedang memperlihatkan skill menari mereka masing-masing ke semua penonton. Akan tetapi di sela-sela pertunjukan, tiba-tiba sang penari pria tewas dalam keadaan tersenyum dan hal itu membuat para penonton pun terkejut. Hal yang sama juga terjadi pada atlet lompat indah, di mana atlet tersebut tiba-tiba meninggal pada saat melompat dalam keadaan tersenyum. Dan berita tentang kematian mereka pun yang sama-sama mati tersenyum tersebar lewat media kabar. Kemudian memperlihatkan 3 orang polisi yang sedang bersiaga untuk menangkap penjual narkoba di sebuah bar. Mereka adalah Wang Buer yang menyamar menjadi penari, Wang Fei Hong yang menyamar menjadi koki, dan Angela yang bertugas memberi arahan kepada mereka berdua. Dan pada saat penjual narkoba itu datang, tiba-tiba muncul seorang yang bernama Chen Hu, yang mana Chen Hu merupakan bos penjahat yang menghilang sejak 7 tahun lalu. Karena Chen Hu sangat berbahaya, akhirnya Wang Bu memilih untuk menangkap Chen Hu dan membiarkan penjual narkoba itu kabur begitu saja, dan terjadilah perkelahian antara mereka. Melihat Wang Bu yang tak bisa menangkap Chen Hu, akhirnya Wang Fei juga turun tangan untuk menangkap Chen Hu. Akibat kecerobohan yang dilakukan oleh Wang Bu, hal itu membuat Chen Hu lolos dari mereka. Dikarenakan operasi yang mereka lakukan semalam tidak mendapatkan hasil, akhirnya mereka bertiga dimarahi oleh atasannya dan mereka harus membayar ganti rugi atas kerusakan yang telah mereka lakukan di bar itu. Pada saat malam hari, terlihat seorang pria yang sedang menelpon kekasihnya di atas gedung. Namun apa yang terjadi? Tiba-tiba dia tewas dan terjatuh tepat di olahan semen. Keesokan paginya, Wang Bu dan Angela datang ke tempat kejadian untuk melakukan investigasi atas kematian pria tersebut. Di rumah sakit, dokter yang sudah melakukan autopsi tidak bisa memastikan apakah pria itu mati dibunuh ataukah bunuh diri. Hal itu disebabkan karena pria tersebut tewas dengan wajah tersenyum. Dikarenakan kematian pria itu sama persis dengan kematian 3 pria sebelumnya, yakni mati tersenyum, Wang Bu pun meyakini kalau itu pasti dilakukan oleh pembunuh yang sama. Lalu Wang Bu menunjukkan beberapa foto pemakaman ketiga pria tersebut, di mana di situ terlihat seorang wanita yang sama menghadiri setiap pemakaman ketiga pria itu, dan ternyata ketiga pria tersebut adalah mantan kekasihnya. Sehingga mereka pun mencurigai kalau wanita itulah yang melakukan pembunuhan.
Singkat cerita, karena tidak ingin membuang banyak waktu, akhirnya Wang Bu menangkap tersangka yang tengah melakukan syuting. Wanita itu bernama Liu Jinsui, yang mana dia merupakan seorang aktris terkenal pada waktu itu. Kemudian Wang Bu dan Angela melakukan interogasi terhadap Jinsui, akan tetapi dia kembali dibebaskan karena dia tidak terbukti melakukan pembunuhan itu. 证据抓人有一份，电影公司还要。刘小姐，耽误您的宝贵时间了。 Tak lama kemudian datang seorang wanita dengan memakai baju yang belum selesai jahitannya, dan itu membuat semua orang memperhatikannya. Dia adalah Dai Yiyi, yang merupakan kakak dari Jinsui. Oh my god! Wow! 世界上这么多非礼，为什么了吧？穿成这样。 Tujuan ia datang ke sana tidak lain hanya untuk menjemput adiknya sendiri. 我的直觉告诉我，这个姐姐很有。 Di luar sudah ada seseorang pria, kita sebut saja Roni, yang sedang menunggu mereka. Dan ternyata Roni merupakan mantan pacar Jinsui yang kini sudah ditikung oleh Dai Yiyi. 像以前了。 Singkat cerita, malam pun tiba. Kemudian para polisi mendatangi rumah korban guna untuk mencari informasi yang lebih detail tentang si korban agar kasus pembunuhan tersebut cepat teratasi. Setelah memasuki rumahnya, mereka mendapati seorang telah berada di sana. Karena mengira kalau itu adalah penyusup, mereka pun langsung menangkapnya dan pertarungan pun tak terelakkan. Setelah berhasil ditangkap, pria tersebut memperlihatkan kartu identitasnya dan ternyata dia merupakan seorang agen asuransi suruhan Dai Yiyi agar uang asuransi korban jatuh ke tangannya. Dan perlu kita ketahui kalau korban tersebut merupakan mantan kekasihnya yang ia rebut dari adiknya. Sementara yang menjadi agen asuransi tersebut merupakan kekasihnya yang tidak lain ia adalah Roni. 死啊！ 我不能说。 Di tempat lain terlihat Jinsui mendatangi pamannya, yaitu Liu Xing yang berada di rumah sakit. Liu Xing memiliki seorang anak yang bernama Liu Jun yang juga berada di sana. Dan diketahui kalau Liu Xing sudah 3 tahun menderita penyakit lumpuh. Sepulang dari rumah sakit, Liu Jun mengajak Jinsui pergi ke seorang dukun dengan tujuan untuk mencari tahu kenapa setiap laki-laki yang ingin menikahinya selalu mengalami kematian. Setelah mengatakan tujuannya kepada sang dukun, kemudian dukun tersebut berkata kalau Jinsui mengalami kutukan yang bernama bintang kesendirian. Itu artinya dia tidak akan mendapatkan pasangan selamanya. Dan kutukan tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita. Mendengar hal itu, Liu Jun langsung menuju ke rumah Dai Yiyi dan menuduhnya sebagai pelaku yang telah mengirim kutukan tersebut kepada Jinsui. Karena selama ini Dai Yiyi yang selalu merebut pacar milik Jinsui. Akan tetapi Dai Yiyi mengelak dan tidak membenarkan perkataan Liu Jun. Setelah itu Jinsui yang pergi ke kantornya, dia dihampiri oleh Roni yang merupakan mantan pacarnya. Kemudian Roni memaksa Jinsui agar dia memberi kesempatan untuk menjadi kekasihnya lagi. Dan Roni pun langsung mengajak Jinsui untuk menikah dengannya. Namun tiba-tiba dia tewas dalam keadaan tersenyum. Polisi yang mengetahui hal itu, mereka langsung memeriksa jasad Roni dan betapa terkejutnya setelah Wang Bu menemukan sebuah jarum yang menancap di ketiak Roni. Itu artinya ada seseorang yang memang sengaja membunuhnya. Dan si pembunuh menancapkan jarum tersebut di sebuah titik saraf yang bisa membuat korbannya mati dalam keadaan tersenyum.
Kemudian para polisi tersebut berdiskusi untuk mencari tahu siapakah pembunuhnya, dan setelah itu mereka pun sepakat untuk menjadikan Dai Yiyi sebagai tersangka dengan alasan Dai Yiyi merupakan mantan kekasihnya. 有关系就得放上去。 Tanpa membuang banyak waktu, Wang Bu langsung mendatangi Dai Yiyi yang sedang menawarkan asuransi kepada bapak-bapak di sebuah warung. Saat Wang Bu akan menangkap Dai Yiyi, bapak-bapak tersebut melindunginya, sehingga terjadilah perkelahian di antara mereka. 就早点回家歇着。 Dan dengan sangat mudah, Wang Bu berhasil mengalahkan mereka. Akan tetapi itu hanyalah sebuah hayalan Wang Bu saja, dan pada kenyataannya, Wang Bu masih tetap duduk dan tidak menghajar mereka. Tidak lama kemudian, datang Fei Hong yang membantunya untuk mengalihkan perhatian bapak-bapak tersebut. Sedangkan Wang Bu pergi untuk mengejar Dai Yiyi. Singkat cerita, Dai Yiyi yang sudah berada di kantor polisi dan diinterogasi oleh Angela dan Wang Bu. Akan tetapi, karena tidak cukupnya bukti, akhirnya Dai Yiyi kembali dilepaskan. 难道你连针线活都不会吗？放人。放什么放啊？我是你们两个上司，我说。 Sementara itu, Jin Sui berniat untuk pergi keluar kota untuk menenangkan pikirannya. Wang Bu yang mendengar hal itu, dia langsung mengejarnya karena Wang Bu masih membutuhkan Jin Sui untuk menangkap pembunuhan misterius itu. Sehingga terjadilah kejar-kejaran di antara mereka. 后边好像有人要找你。 不过这种毅力值得敬佩。 Singkat cerita, akhirnya Wang Bu berhasil mencegah Jin Sui untuk pergi keluar kota. Yang kemudian, Wang Bu mengajak Jin Sui pergi ke makam mantan kekasihnya untuk membicarakan sesuatu. Dan ternyata, Wang Bu mempunyai ide yang sangat bagus untuk mencari tahu si pembunuh, yaitu dia akan berpura-pura untuk menjadi kekasih Jin Sui, dan itu akan membuat si pembunuh tersebut mengincarnya. Setelah memikirkan tawaran Wang Bu, akhirnya Jin Sui pun setuju dan mereka mulai melancarkan aksinya untuk memancing si pembunuh dengan melakukan foto pre-wed. Akan tetapi Wang Bu dibuat terkejut setelah melihat kalung yang dipakai oleh Jin Sui, yang katanya itu adalah kalung pemberian almarhum ayahnya. Karena penasaran, akhirnya Wang Bu meminjam kalung tersebut dan memberitahukan kepada rekannya, yang ternyata kalung itu merupakan kalung yang dicuri dari Museum New York di tahun 2002 silam. Sehingga bisa diketahui kalau ayah Jin Sui adalah seorang pencuri legendaris. Kemudian, pada saat Wang Bu sedang berada di parkiran, tiba-tiba ada seorang yang meniupkan sebuah jarum ke arah Wang Bu. Beruntung jarum tersebut tidak mengenainya. Wang Bu yang mengetahui hal itu, dia langsung menghajar orang tersebut dan menangkapnya. Orang tersebut ternyata Liu Jun, yakni sepupu dari Jin Sui, sehingga terkuaklah fakta tentang seorang yang telah membunuh semua kekasih Jin Sui.
Scene kembali ke Jin Sui. Terlihat dia sedang menjenguk pamannya di rumah sakit, yang kemudian dia menceritakan kalau dirinya akan menikah dengan Wang Bu. 恩夫，他叫王不二。 Lalu tidak lama kemudian, datanglah Wang Bu yang langsung mengungkapkan semua kejahatan yang telah dilakukan oleh Liu Xing. Dan kita akan dibuat terkejut setelah mengetahui kalau Liu Xing lah yang telah membunuh semua kekasih Jin Sui. 谍影，你所有的男朋友 Dan ternyata selama ini, Liu Xing hanyalah berpura-pura lumpuh agar kejahatannya tersebut tidak diketahui. 而所谓的非真杀人就是此种，个个都面带微笑。 Liu Xing yang kini terpojok akhirnya dia memutuskan untuk bangkit dan menghajar Wang Bu. Setelah itu dia pun kabur begitu saja. Kemudian datang Wang Fei yang langsung mengejarnya dan terjadilah final battle di antara mereka. Setelah Wang Fei berhasil mengalahkannya, akhirnya Liu Xing ditangkap dan dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian di kantor polisi, terlihat atasan polisi yang menjelaskan tentang Liu Xing membunuh kekasihnya yang tidak lain hanya untuk merebut harta warisan ayahnya. Karena dulu waktu ayah Jin Sui masih ada, dia meninggalkan harta warisan untuk Jin Sui, tapi dengan syarat dia harus menikah sebelum umur 30 tahun. Namun jika di umur 30 Jin Sui masih belum menikah, maka harta warisan tersebut akan jatuh ke tangannya. Hal itulah yang membuat Liu Xing berambisi mencegah Jin Sui untuk menikah. Pada adegan akhir, terlihat Jin Sui yang menjenguk pamannya, dan dia berkata bahwa nanti setelah pamannya itu bebas, dia akan terus merawatnya seperti dulu. Tamat. Ending yang cukup mengharukan. Menurut saya pribadi, film ini termasuk film yang lumayan baik yang mencoba untuk menghadirkan film bergaya aksi dan komedi seperti halnya Jackie Chan. Banyak hal yang membuat penonton tidak merasa bosan dengan nonton film ini. Dan untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya. 我想请你帮我改变我的。这么直接，但是你要是喜欢我，可以直说。